Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil dari Prodi 1 Akuntansi dengan NIK 2311277. Yang terhormat Ibu Perwatiningsi SPD MMAK, selaku dosen e-bisnis e-bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bisnis plan yang berjudul Depot Aremino Misi Ulang. Yang pertama, topik yang akan dibahas itu latar belakang, kedua tujuan bisnis, ketiga deskripsi produk, keempat perencanaan rencana bisnis, keenam proyeksi keuangan, kelima proyeksi keuangan, keenam perhitungan NPV, ketujuh analisis resiko bisnis. Yang pertama, latar belakang air minum isi ulang. Air isi ulang merupakan sistem pasokan air yang memungkinkan konsumen mengisi ulang botol atau wadah dengan air minum dari dispenser khusus atau mesin penjual meskipun keberlanjutan air isi ulang mempunyai potensi besar, namun juga menghadapi banyak tantangan. Dalam konteks ini, RSU ulang bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh RSU ulang sebagai alternatif potensial untuk menyediakan air minum yang aman dan terjangkau. Selanjutnya, yang slide kedua, tujuan bisnis. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu menyediakan akses terhadap air bersih, memberikan masyarakat akses yang mudah dan terjangkau terhadap air bersih yang aman. Tujuannya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Dengan mengurangi penggunaan dan pembuangan botol plastik sekali pakai, kami memberikan alternatif berupa air ulang. Tujuan ini mendukung upaya global untuk mengurangi sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga, kualitas air yang tinggi. Kami memberikan kualitas air yang tinggi dengan proses pemurnian dan kontrol kualitas yang ketat sehingga menjamin kualitas air dan kualitas air yang tinggi dan tujuannya untuk memberikan ketenangan pikiran pada konsumen bahwa air yang mereka konsumsi aman dan sehat. Yang keempat itu kesadaran lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan dampak penggunaan air berlanjutan terhadap lingkungan. Hal ini dapat tercakup kampanye pendidikan dan kegiatan kesadaran lingkungan. Yang kelima, efisiensi sumber daya. Efisiensi sumber daya terhadap air minum isi ulang merupakan hal penting dalam memastikan pengelolaan air minum isi ulang yang efektif dan keberlanjutan. Depot air minum isi ulang juga perlu memeriksa batas wadah yang digunakan untuk menghindari kontaminasi. Selain itu, penggunaan teknologi yang efisien dalam mengolah air sangat diperlukan, seperti teknologi yang mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat dengan baik. Peningkatan efisiensi sumber daya terhadap air minum ulang dapat membantu dalam mengurangi risiko pencemaran air, meningkatkan kualitas air minum, dan memastikan pasokan air yang berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya terhadap air minum ulang harus didukung dengan kebijakan yang memperhatikan aspek teknis, kebersihan, dan ketersediaan air dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Slide selanjutnya, deskripsi produk. Yang pertama, depot air minum ulang. Air minum ulang adalah air yang melalui proses pengolahan atau pemurnian untuk menghilangkan mikroorganisme, patagon, dan bahan kimia yang berkelanjutan bagi kesehatan manusia. Keunggulan keunggulan yang kedua itu keunggulan depot air minum ulang. Yang pertama itu hemat biaya. Dengan menggunakan botol air yang dapat diisi ulang, dapat menghemat uang dalam jangka panjang karena tidak perlu terus-terusan membeli botol air sekali pakai. Yang kedua itu ramah lingkungan. Botol air juga dapat diisi ulang membantu mengurangi limbah plastik sehingga menjadi pilihan ramah lingkungan. Yang ketiga itu kualitas air. Dengan membeli air di tempat isi ulang yang terpercaya, kita dapat memastikan kualitas air yang lebih terjaga sesuai standar yang berlaku. Kemudian yang keempat kesehatan. Menggunakan botol air yang dapat diisi ulang juga dapat mencegah masukkan zat kimia berbahaya ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga itu pesaing bisnis. Pesaing dan keunggulan pesaing. Pesaing dalam depot air minum ulang dapat berasal dari depot-depot sejenis di sekitar wilayah yang sama atau bahkan dari merek-merek besar yang memiliki jangkauan pasar yang luas. Pesaing dalam bisnis ini biasanya bersaing dalam hal harga, kualitas produk, pelayanan, inovasi produk untuk menarik perhatian para konsumen. Keunggulan pesaing dalam depot air minum ulang dapat bervariasi
mulai dari harga yang lebih kompetitif, batas air yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat dan ramah, hingga inovasi atau seperti penawaran kemasan yang lebih praktis atau program loyalitas untuk pelanggan. Yang kelima, sumber daya. Maaf, yang keempat, sumber daya. Depo terminus ulang merupakan sumber daya yang penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pemahaman tentang depo terminus ulang dapat mencakup berbagai aspek seperti kesadaran lingkungan, kesadaran masyarakat, inovasi teknologi, dan edukasi masyarakat. Untuk slide selanjutnya, perencanaan rencana bisnis. Yang pertama itu target pasar. Target pasar untuk depo terminus ulang mencakup berbagai segmen yang membutuhkan akses air minum bersih dan terjangkau. Segmen utamanya itu rumah tangga yang inginkan solusi air minum berkualitas tinggi dengan harga lebih ekonomis dibandingkan air kemasan. Selain itu, perkantoran dan tempat usaha juga merupakan target penting karena mereka itu memerlukan pasokan air minum yang konsisten dan dalam jumlah besar untuk karyawan atau pelanggan mereka. Yang kedua itu proyeksi permintaan dan penawaran pasar. Proyeksi permintaan dan penawaran pasar itu dihitung selama 5 tahun mendatang. Misalnya 2025 kami memiliki permintaan dalam jumlah 54.750, tahun 2026 memiliki permintaan 58.400, tahun 2027 memiliki permintaan 62.050, tahun 2008 memiliki permintaan 55.700, tahun 2029 memiliki permintaan dalam jumlah 69.350. Yang ketiga, asumsi proyeksi permintaan dan penawaran. Asumsi yang digunakan dalam membuat proyeksi permintaan dan penawaran yaitu dalam jumlah pelanggan yang akan mengonsumsi depo air minum isi ulang dalam sebulan di tahun 2025 sebesar 150 galon. Dengan demikian jumlah dalam setahun ialah sebesar 54.750 galon. Dan setiap tahunnya diprediksikan akan ada kenaikan jumlah galon sebesar 66,67% dari tahun sebelumnya. Untuk slide selanjutnya, maaf, ada yang tertinggal, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran melalui sosmed seperti IG, WhatsApp, post, post, poster, atau brosur. Nah, untuk selanjutnya ini, koreksi keuangan. Di sini terdapat dua cara perhitungan dan alokasi biaya dalam bisnis. Kemudian yang kedua itu profit dan keuntungan atau laba rugi. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, tabel proyeksi dan penawaran selama 5 tahun mendatang seperti di layar ini ya. Maaf untuk tahun 2008 itu untuk tahun 2028 itu 65.700, kemudian 2029 itu 69.350. Kemudian kita next ke slide selanjutnya. Bisa kita lihat tabel biaya startup-nya seperti ini dengan total 22.924.000. Kemudian tabel biaya tetapnya ada lima komponen yaitu air bersih, listrik, rokok, sampah, gaji karyawan. Dan totalnya itu 18.400. Kemudian tabel biaya variabel. Di sini biaya variabel itu ada satu ya, itu tutup galon. Yang dimana satu balnya itu 105 dan untuk satu tutupnya itu seharga 105 perak. Kemudian selanjutnya itu tabel proyeksi laba rugi. Nah, di tabel proyeksi pendapatan per bulan depot hari ini ulang. Nah, di sini itu jumlah pelanggan per bulannya itu kita targetkan dengan setara kita targetkan 4.500 pelanggan dalam sebulan. Terus jumlah unit per transaksinya satu. Rata-rata harga per unitnya itu 5.000 5.000 per galon. Maksudnya 5 galon itu seharga 5.000. Nah, maksudnya satu galon itu seharga 5.000. Terus total penjualan dalam unit 4.500. Kemudian total pendapatan penjualannya itu 22.500. Kemudian proyeksi laba ruginya itu total pendapatannya 20.500. Kemudian profit per bulannya 8.777.500 rupiah. Seperti rumus tersebut ya. Kemudian break-even point sebesar 2.706.843 rupiah. Rumusnya ketara di situ ya. Kemudian payback periode per bulan. Rumusnya kemudian payback periode per bulan sebesar 1,01. Rumusnya tertera di sana ya.
Nah, untuk slide selanjutnya itu perhitungan NPV. Perhitungan NPV-nya itu eh, setiap 5 tahun ke depan. Jadi C1-nya itu 2025, C2-nya 2026, C3-nya itu 2027, C4-nya 2028, C5-nya 2029. Nah, di mana sih C1-nya itu? Nah, jadi proyeksi pelanggannya itu per galon kan 54.750 dikali dengan pendapatan per transaksi kan 5.000 ya. Jadi totalnya 273.750 maaf, 273 juta 750 rupiah dan begitu seterusnya ya. Untuk channelnya itu jumlah modal awalnya itu 36 juta dengan R-nya itu suku bunganya itu 6,67%. Kemudian rumus NPV seperti eh, yang tertera di atas ya. Dengan kemudian totalnya itu 1.005 jika sudah dihitung totalnya itu sebesar 1.569.733.925 rupiah. Jadi nilai NPV sebesar maaf itu terjadi kesalahan ya. Sebenarnya itu 1.559.733.922 Rp733.925. Sehingga usaha bisnis ini layak untuk dijalankan. Untuk slide selanjutnya itu analisis resiko bisnis. Yang pertama itu ada kualitas air. Kami menyediakan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen, sehingga kesehatan konsumen akan terjaga. Yang kedua, sumber sumber air. Tentu kami akan membeli air yang langsung dari gunungnya, sehingga kualitas air akan bagus. Kami juga menghindari air pump dengan kualitas kurang baik dikarenakan rasanya itu nggak enak dan bau yang tidak sedap terhadap air. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Bisnis air isi ulang harus mematuhi berbagai peraturan dan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kegagalan dalam memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan penutupan bisnis atau denda. Yang keempat, persaingan ketat. Bisnis air sulam menghadapi persaingan ketat dari perusahaan besar yang menjual air minum dalam kemasan, serta dari bisnis air sulam lainnya. Ini bisa mempengaruhi harga jual dan prof- profitabilitas, sehingga kami akan mempertahankan dan bisa juga meningkatkan kualitas air minum isi ulang dengan harga yang murah supaya masyarakat berminat untuk meminum air isi ulang. Yang kelima itu ketergantungan pada teknologi. Kualitas air sangat bergantung pada teknologi filterisasi dan sanitasi yang digunakan. Kerusakan atau kegagalan peralatan bisa menyebabkan gangguan operasional dan mengaruhi kualitas air, sehingga kami harus rutin setidaknya 2 minggu sekali untuk mengecekkan apakah filterisasi masih layak dipakai atau tidak. Yang keenam itu kepercayaan konsumen. Kualitas air sangat bergantung pada teknologi. Kualitas air sangat tergantung pada teknologi filterisasi dan sanitasi yang digunakan. Kerusakan atau kegagalan peralatan bisa menyebabkan gangguan operasional dan mempengaruhi kualitas air. Sekian terima kasih. Bila ada kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.